Ayo kita bahas pekerjaan nih. Tentang kerjaan. Tiba-tiba banget. Bro, ini dikit bro. Ada bro, ini bro. Dari Solset, man. Bahas kerjaan yang bos, bukan bosnya sih. Kita kerja sama orang asing. Nah, lu punya pengalaman kerja sama orang asing nggak? Belum. Bos-bosan lu bukan? Wih, lu sama kayak gue pesannya. Yoi, ini mah favorit gue dulu bro. Favorit gue juga nih. Ini apaan? PAPY asing kok, tapi kan juga nggak pernah tektokan langsung. Enggak lah. Bos-bosan gue juga tahu. Yang direct doang. Sama Cina nggak pernah? JR. Ya, Cina pernah kan? JR. Cina Indo kan. Oh Iya. Indo. JR Cina Indo. Nggak pakai ini ya? Inisial. Kepala gue ditembak. Iya. Gue juga bohongin gue positif-positifnya aja. Ebi ini belum masuk. Kenapa? Belum masuk belum? Ini ada suara itu. Oh iya. Si Repi kerja sama, karena Bang Jod sama Repi kerja beneran the real orang asing yang nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Kalau dia yang Masih Korea, belajar bahasa dia Indonesia, Cina. masih Dia dipecat. Gue dipecat. Ini masuknya masuk shoot kayak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue sih nggak apa-apa ya. Dipecat. Dipecat. Karena ternyata masih bagusan. Bagusan. Jadi agensi ini agensi TikTok. TikTok live gitu. Nah dia butuh konten kreator sebenarnya, tapi hire-nya videographer. Gua lagi kan kayak yang emang gue di brand mulu kan. Nah gue dibilangnya video gue tuh terlalu polish, terlalu kayak brand. Video-video yang gue bikin. Nah dia butuhnya konten kreator yang raw aja, yang berantakan gitu. Ya standar-standar aja gitu. Gue dari pakai kamera yang kayak gini-gini, udah turun tuh pakai HP, masih aja tetap dibilang Bagusan. terlalu polish ya. Anjing. Makanya gue nganalogiin ibaratnya kayak perusahaan konstruksi sebenarnya nge-hire tukang, tapi yang datang malah mandor. Kamu kebagusan, saya cuma butuh tukang. Gue kan ini kan udah terbiasa di hire sebagai videographer. Gue tahu job desk gue. Betul, standarnya udah tahu segala macam apanya. Dia tuh selalu minta upload, jadi admin. Terus selalu gue tolak-tolakin. Iyalah. Gue bilang ini bukan Yes. not my responsible gitu buat upload. Terakhir dia nyuruh gue, abis itu nggak pernah nyuruh gue lagi. Terus gue di-cut. Di kata itu tiba-tiba langsung lu dari lu terakhir gitu. Gue selesai, Apa gimana? selesai syuting. Karena Udah acara dipanggil? desain, jadi yang ngubungin gue tuh BOD-nya. BOD ngajak ngobrol. Yodi apa? Board of director. Iya. Gue nggak tahu sebutan-sebutan. Jajaran bos lah. Iya. Direksi. Direksi Pernah kerja tuh tempat gitu. Iya, apa sih namanya? Kaki tangannya lah gitu. Oke. Bukan dia langsung. Oh iya. Tiba-tiba gitu. Langsung bilang tuh hari lu terakhir ya gitu. Hari ini kalau udah selesai semua tanggung jawab lo, ini bisa terakhir atau lo kalau mau kan gue hari Sabtu tuh, kalau nggak Senin lu nggak apa-apa masuk lagi. Gue bilang sekarang aja gue udah selesai nih, karena gue jam 3 tuh udah selesai kan kerjaan gue. Sekarang aja boleh nggak? Udah sekarang cabut gue. Langsung cabut. Jam 3 langsung cabut. Itu daerah mana kantornya emang? BSD. Oh BSD. Daerah BSD lah ya. Yang ada BSD Big Opportunity tuh. Iya. Pertamina. Emang gue udah mau cabut sih aslinya, cuman pas dikat ya udahlah. Jadi nggak ada persiapan. Soalnya cabutnya pengen ada persiapan. Rencana gue 3 bulan doang emang. Tapi kalau kayak gitu-gitu ada pesangon gitu kan? Cuma proret. Proret aja. Proyek gaji terakhir ya. Gaji terakhir. Kalau proret emang bukannya wajar ya? Ya, standar aja kan. Kan Last day-nya kapan udah iya, gitu kan. kan keharusannya harusnya ada pesangon kan, karena kan di-cut bukan resign. Enggak kan gue masih probation jatuh ya. Oh iya. Probation. Harus tahu dulu nggak sih? Kalau Banyak. gitu? Tahun dulu. Tahun jadi dulu, kantor tahun dulu. kerja. Kantor Jadi dari dulu ya? PKWT ke PKWTT. Iya. Kecuali lu PKWT diperpanjang lagi. Itu bisa tuh ada pesangon tuh, karena kan ada biaya kontraknya tuh di situ tuh yang tahun. Tahu gue sih gitu ya. Iya. Terus kayaknya GM gue tuh nggak baca kontrak. Iyalah, Kayak- bos-bosan deh. Iya. Yang baca legal. Padahal di kontrak gue tuh ada tim kreatif, ada. Jadi gue tuh cuma shoot doang emang di ini gue. Cuma karena HR resign, jadi gue nggak tahu harus ngadu kemana gitu. Oh. Jadi ya udah gue jalanin aja. Jadi sekarang santai dulu aja ya. Sekarang nanti dulu, bikin ginian. Gitu. Tapi apa yang bikin lu gak enak kerja sama Chinese? Pertama, gue dari Senin sampai Sabtu.
jam 9 sampai jam 6. Sama Sabtu juga. Sabtu juga. Oh itu Itu kalau sih. dilaporin ke Perbudakan kalau laporin ke itu. siapa? Kemenaker. Kemenaker Iya. bisa Nah itu. kena ya. Terus tapi ntar orang yang punya usaha juga lah, si pegawainya setuju kok. Iya. Ya nggak bisa dong. Karena memang dari awal interview udah Di dikasih tahu. kontraknya ada nggak? Ada kan? Ada. Tapi ada kontraknya dan lu tanda tangan. Cuma kan? kalau waktu itu oke penawarannya, offeringnya. Tapi emang kalau sama Cino tuh penawarannya oke ya. Ya. Ada oke. Iya, oke. Kerjanya. Kerjanya. Itu relate banget gua. Iya. Ibaratnya kalau di lu mau duit kerja, nggak bisa tuh ditambahin gaji. Iya. Misalnya kayak gaji gue misalnya anggap aja kisaran dari 1 sampai 10, anggapnya 7 misalnya. Terus gue udah kerja nih dengan bobot yang lebih gede misalnya. Terus gue minta naik, sama dia nggak dinaikin gajinya, ditambahin tanggung jawab baru naikin. Iya, Ya, sesuai sama ininya ya. Nah kalau gue nggak sesuai masalahnya kan, nggak sesuai sama kontrak gue. Gitu. Iya. Kan gue orangnya ngelawan, maksudnya kalau bukan kerjaan gue ngapain gue kerjain gitu. Pertama jam kerja, Iya, enggak sih, lebih ke job desk ya. job desk. Dia hire gue sebagai videographer, tapi gue disuruh jadi content creator. Gitu. Kalau nggak ada, Ya itu baik terjadi lah kayak gitu. iya. Terus ya udah di-cut kan akhirnya. Selain itu, yang bikin lu gedek, Apa ya? Sebenarnya kerjaannya template sih, kalau menurut gue ya, karena bikin konten gini kan gue udah bertahun-tahun. ya. Justru, oh ya sama ini, gue sehari tuh 10 konten. Aktif tuh 23 hari kerja kan, dalam 1 bulan. Berarti 1 bulan tuh gue 230 konten. 30 konten. Lu hulu ke hilir lagi. Hulu ke hilir, dari ide sampai output terakhirnya gitu. Ngupload. Upload juga. Upload juga. Nah gara-gara gue nolak upload, jadi si GM itu ngeliat jumlah video gue tuh dari uploadan kan. Terus gue bilang kan ada di drive semua, udah gue kirim semua gitu. Dia mikirnya gue nggak achieve sama jumlah uploadan kan dia ngeliatnya uploadan soalnya. Iya. Hasil. Hasil uploadnya dikit gitu ya. Iya. Dia nggak di drive ya. Nah si orang lamanya, orang kantor lama biasa upload tuh males gitu, kayak sekali ngupload langsung 3. Jadi kan viewsnya turun. Ya, langsung udah schedulein tiap hari ini, Iya. ini. Iya sih. Ya karena nggak ada tanggung jawab. Nih yang upload siapa tanggung jawabnya nih? Betul, nggak ada orangnya kan. Si GM taunya, ya kan lu yang bikin konten lu upload juga lah. Iya. Ya lu nggak nulis di kontrak. Di kontrak gue nggak ada kan kayak gitu. Gue cuma videographer. Itu nggak enak sama real KMS ya. Tapi bisnis ya bisnis. Gua belajar dari Chinese ya bisnis, nggak bisa lu masukin ke. Soalnya kalau kreatif, wah mental sih. Mental. Dia nggak peduli mau lu. Gue bikinnya susah bla 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 bla, ya hasilnya apa? Iya. Cuman kan dia ngayar gue karena gue bagus ya. Ya, kenapa? Gitu. Itu. Kenapa KPI gue jadi views, jadi apa namanya beda cakupan. insight gitu. Terus kan sosial media Harusnya kan spesialis. KPI gue jumlah video kan, dan bagus atau enggaknya video. Gitu. Kalau gue di cut karena video gue jelek, gue terima pasti. Ya, ini kebagusan. Ini karena Ini kebagusan. karena Dia kebagusan. bilangnya benar kebagusan. Dari 2 minggu gue kerja tuh gue udah diwanti-wanti jangan terlalu bagus. Bahasa Cinanya apa itu? Enggak ya? Enggak bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jangan terlalu bagus. Coba belajar lebih konten kreator gitu. Anjing lebih konten kreator. Gue minta talent karena nggak mungkin kan, karena ini kan tas cewek kan. Ya. Masa gue yang jadi talent gitu kan? Nggak mungkin. Akhirnya Nggak dikasih. Dia nyuruh hostnya justru jadi talent. Apanya? Hostnya. Oh, hostnya jadi talent juga. Iya. Sedangkan kan anjing sian. dari host itu kan 6 jam kerja. Hmm. Dari 6 jam itu biasanya 3 jam terus istirahat 3 jam lagi. Nah dia tuh pakai jam istirahatnya si talent, gue jadi nggak enak kan. Terus yang ngemukain talentnya lu Gua. ya? Anjing. Jalan terakhirnya disuruh miss. Iya, mau nggak mau gitu. Oh cewek. Cewek, GM-nya cewek. Masih muda. Lu nggak ada nih positifnya. Positif aja, kalau Positifnya kerja sama Chinese. Apa ya? Spontan aja nih, berani dipikirin. Enaknya apa nih yang membuat lu bertahan sampai sekarang selain karena duit ya? Nyaman orangnya sih. Oh, udah Ininya sih, banget ya. lingkungannya sih. Nah, itu juga tuh gue Dan
poinnya ya paling dekat rumah udah itu aja. Oh iya itu kuat. Itu kuat. Itu Iya. alasan gue di brand sulit banget untuk cabut tuh karena Lingkungan. lingkungannya enak, terus dekat dari rumah. Itu susah banget. Kalau untuk masalah salary kan ya karena tetap ya lambat kenaikannya Iya, gitu loh. Bertahan aja ya. Better cabut makanya. Cabut balik lagi itu oke gitu. Apalagi sekarang udah nama tanggung jawab. Lo mau gimana lu? Penawaran kemarin ke naik posisi tapi harus ke Cikarang. Nggak mau. Tergantung bini dulu. Itu poinnya. Sebenarnya kan di sana udah kehitung kan, lu entah ngontrak. Jam kerja lu sama? Kayak Setengah 9 apa ke ini? setengah 6. setengah Iya. 9, Senin Jumat. sampai Jumat. Oh, sampai Jumat. Manusiawi. Karena campuran mix kan, nggak pure, nggak pure blood. Ini kalau yang pure blood. Ya. Gue yang pure. Aju sih. Bisa nih. Korea Nah kan itu apa sih? Lu bilang minsanim. Isanim, Menjanim, Bujangnim. Itu tuh kayak lu strata gitu loh, kayak lu manggil ini tuh apa. Nah kalau yang manggil- dicontohin case-nya, yang tadi dibilang apa? Isanim. Insanim. Itu gue manggil bos gua. Oke. Bos gue yang Korea. Nah kalau misalnya gue manggil, gue lupa ya kalau gue manggil si. Sebenarnya kalau di Korea kalau lu manggil CEO atau director gitu, beda yang Korea. Itu either itu lu bilangnya bujangnya apa hengjangnim gitu pokoknya. Karena Di atas tingkatnya lebih atas lagi. Yes. Oh bos lu ini gitu. bukan ibaratnya manajer. Sebenarnya bos gue itu sebenarnya bisa dibilang CFO. Ah. Tapi karena emang secara strukturnya masih kecil, Siap. jadi Thank sebutannya you, finance group head. Kan gue kan under finance Iya, nih. iya, Nah kayak gitu aja. Tapi actingnya kayak CFO. Jadi segala proses keuangannya di dia. Oh gitu. Terus ada apa pertama tadi? Sanim. Sana itu ke bos lu. Yes, terus kalau yang naik kedua? lagi kalau nggak salah ya ini gue takut salah ya, gue nggak bener-bener banget kan. Kalau gue panggilnya Mister anjing kalau misalnya gitu. Mister aja. Mister kayak gitu. Mr. Kim. Ayo gitu aja tuh. Mister Kim bos baru gue BTW. Karena bos gue yang lama cabut dia kan mau Korea. Ah. Tapi gue nggak ngerti dia masih di situ. Ngapain anjing? Masih. Hari-hari YouTube doang. Kita sih udah habis bos anjing November. Kita sama apa sih kayak short izin kerja itu udah habis kayak gitu loh. Kayaknya 3 bulan kan? Udah maksud gue tuh November tuh udah masuk bulan ketiga nih, karena orang lama udah tuh 3 bulan yang lalu. Anjing bos kepala gue 2 sekarang dua-duanya Korea anjing gue Terus bilang ngapain ada dia? Gak tahu. YouTube aja. Senyum kayak gitu anjing gue bilang. Tapi keputusan masih di dia kan tai ya enggak jelas ya. Sampai Februari lagi dia. Lol ini gue bilang. Bahasa Inggris. Apa lu pernah ngomong langsung? Kalau lu biasa diskusi sama bos tuh? Bahasa Inggris. Kalau emang report yang emang harus ke dia. Kayak misalnya kayak gue kalau lagi handle project, ya kan sebenarnya kalau project kan nggak perlu spesifik teks banget ya. Kayak cuma ini udah ngapa-ngapain aja itu pakai bahasa Inggris aja. Pun reportnya harus pakai bahasa Inggris. Kayak gitu kalau ke dia. Lu yang present tuh. Apa? Lu yang present. Gue yang present. Kalau emang harus gue yang present gue. Cuman keseringan ya bos gue aja. Oh, alah. Gue cuma ngasih aja kayak gitu. Cuman pasti reportnya pakai bahasa Inggris. Bikin persetujuan apa segala macam. Gitu. Enaknya apa? Positifnya, Sama mereka. kerja sama Korea tuh positifnya ya kalau dari gue ya. Kalau emang ada isu lu nggak usah lama-lama nyari siapa yang salah, tapi cari solusinya aja. Bagus sih. Itu bagus. Bagus ya. Dia nggak peduli nih lu Iya, siapa yang salah, siapa yang salah kayak gitu. benerin Cari dia aja. solusi dulu. Dilihat juga parameter kesalahan tuh separah apa sih kayak gitu. Keren. Jadi Jadi as long itu nggak ada indikasi fraud mungkin ya. Nah. Jadi dia misalnya nggak ada masalah, tapi kita harus selesai dulu. baru cari siapa? Iya, nggak bukan cari siapa yang salah. Cuman ya udah ini kan salah nih. lagi. Iya kan kesalahan ini kan itu kan ada tanggung jawab lu karena lu semua mengetahui lu kan satu tim kayak gitu loh. Ya, kita cari solusinya aja, lu cari solusinya gimana kayak gitu. Oh, teamwork kayak jadi. Ya jatuh kurang lebih kayak gitu. Cuman nggak enaknya itu ya harus cepet apa-apa. Oh, Kayak gitu. kayak Jepang ya? Ya mirip-mirip kayak Jepang, tapi Jepang itu so far untuk di Asia dia yang masih yang paling boleh. nah Anjing. itu bos siapa tuh? Emangnya lagu itu siapa? Oh, Gua kira Bila. Ceweknya. Bukan Bila nggak gitu kayaknya. Terus. Udah kayak Jepang. Ada iklan lagi. ini kalau diurut ya, kalau misalnya lu kerja sama Asia ya, yang top tier Asia lah ya. Jepang, kalau menurut gue Jepang, Korea. Gua nggak tahu Korea sama Cina ya, cuma Jepang, Korea, Cina lah kalau gua kayak gitu. Cuma Korea emang jeleknya pelit aja ya. Kalau Korea Oh, di situnya. Bener. Pelit sama Perhitungan. nggak perhitungan sih kalau kata gue ya. Lebih ke itu aja pemburu-buru cuy. Buru-buru. Buru-buru. Harus cepet. Lu minta A, Langsung. langsung A. Kalau bisa iya. Kalau misalnya Jam kerja?
Jam kerja gua masuk standar lah. Gua masuk jam 8 pulang jam 5. Karena perbankan juga kali. Karena ya Bang ikutin jam operasional juga kan. Kayak gitu. Standar lah jam 8 sampai jam 5. Ada budaya kantor yang beda nggak? Maksudnya? dibanding kantor yang lama. Iya, dibanding Indonesia pure gitu atau Nah, sebelumnya lu Indonesia banget tuh Iya. sama yang sekarang. Budaya kantor gua apa ya? kayak misalkan kalau Yang ada Jepang sih. oh iya ya. Iya ya. Namanya doang. Oh, namanya doang. doang ya. Tapi itu secara benefit bagus tuh sebenarnya tuh anjing tuh. Ini bagus aja kayak tai anjing. Singapura bos lumayan kan gitu ya. Iya lagi. Nggak pelit. Ya gue ya asuransi baik yang dipotong mas. Kalau kayak di drakor-drakor kan kayak ada yang rapat di luar gitu. Maksudnya? Kayak Meeting-meeting kalau di keluar. drakor meeting di Iya, luar. iya. Di luar dari kantor gitu. Iya. Oh enggak, gua Nggak normal sih meeting normal. Budayanya apa ya gitu ya? Tapi gatheringnya gua pun banyak banget ya. Gathering ya. Gatheringnya dia banyak loh. Iya, gue sering makan-makan sih, sering. Outing dia banyak banget. Outing banyak. Setahun tuh bisa banyak loh ya. Tahun ini gue 2 Normalnya kali kan gitu. setahun sekali kan kalau Iya, outing. setahun. Itu 3 kali. Terus sekali. Karena pakai duit Koreanya mau. Oh. Aja, gue ngambil duit Korea. Senang entertain berarti ya kalau Korea. Oh iya. Malah entertain anak gue. Iya. Kalau entertain pakai kartu kredit dia, ayo gue dibayarin. Nah, gimana? Kan gue bayar pakai sisi kan. Sisi dia. Sisi dia tuh limitnya kalau nggak salah bakal 70 sampai cepet lah pokoknya. Ah. Dia pakai buat apa nih? Misalnya buat kayak gue nih sekarang kan gue lagi ada audit nih EY dari Korea kan. Terus nanti bisa entertain nih. Habis itu tuh orang luar tuh masih anak buahnya tuh ngasih nih entertain mister ini kayak gitu. Anjing ya dibayarin Kantor. Kan? Baik lagi duitnya kan tai anjing limitnya. Kayak Keren, gitu. keren. Kalau Korea gitu enaknya. Enaknya sih di situ. Kalau kontraktor, gue kemarin kan sempat nyobain yang tim 3 tuh. Oke. Dia lebih kalau karena barat ya, Hah? hargain waktu. Banget ya. Kalau barat ya. Lu kan kalau kontraktor karena proyek itu 24 jam kan, lu datang jam 4, ya 8 jam setelah itu baru. Iya. Benar. Iya. Jadi ngepasin gitu. Ternyata barat emang begitu ya, hampir barat rata semuanya ya. Kan kalau cerita dari si Joe Taslim juga kan dia ngebandingin Iya, iya. kan pembuatan film di Ya, Indonesia delapan jam sama di doang. luar. Lu dikontrak jam 1 sampai jam 4. Jam 4 belum kelar, udah pergi bersih. Harus Iya, clear. cabut. Kelar nggak kelar, selesai pokoknya. Cuma di barat tuh kayak Di gitu. Indonesia mah bisa kali ini Sampai extend, anjing. pagi ke pagi gitu. Iya bangsat. Sama gue kalau kayak kemarin yang kasus yang demo Oke. Korea tuh kan di daerah Sudirman kan lagi huru hara ya. Gue ngerti wah orang ini kok kayak panik ya. Enggak, santai aja ngerokok. Nyaman aja. Kita nih lokal sih udah pada ngeluh-ngeluh minta kaisan Pulang cepet karena susah pulang. Susah pulang kan. Akhirnya kan yang di hari Jumat tuh yang setelah insiden ojol, Nah, ya kan tuh hari Jumat kan. Tuh harusnya gue pulang jam 4, Pak. Lu bayangin lu, karena demo pulangnya dari jam 5 jam 4 anjing. Sejam. Akhirnya nego-nego bisa akhirnya pulang ambil Jumatan. oh langsung. Itu juga harus izin dulu sama bos gua yang Korea. Kalian masih ada relate sama bank nggak kayak gitu? Maksudnya pekerjaan kalian tuh masih ada hubungan sama jam operasional bank nggak kayak gitu? Oh nggak ada. Ya udah kalau nggak ada boleh pulang. Kalau misalnya masih ada jangan pulang jam 3 baru boleh pulang. Kalau di gua Masalahnya bank yang lain juga pada pulang. Iya, menurut gua kayak gua ngobrol sama yang orang BCA gitu pada pulang, yang Astra udah pada pulang jam 10, jam 11. Anjing pulang jelas banget. Gue diliburin malah mungkin karena Cina ya. Iya, jadinya kan ya sebenarnya kan tuh demi keamanan kan kayak gitu. Libur 5 hari apa 4 hari? Iya, itu kalau nggak ada pistol ke jendela kayaknya dia nggak bawa pulang dah kayaknya ada anjing gua bilang. Kalau Cina ingat dulu kali Iya, takut kan. 98. Kalau gue kemarin ya itu dianjurin, cuman harus ngasih maps rute. Gue udah di mana? Misalkan gue ke Karawaci. Misalnya dia temen gue yang dari Tebet ngelewatin jalur itu, udah libur. Iya. Oh, kalau Ngomongnya tetap sih- di Karawaci tetap ya? Tetap. Ngomongnya sih WFH. Cuman kan proyek kalau WFH sama dengan libur. Iya. Ya apa ya mau Apa dipakai? ya? Bikin report nggak Masa di via Zoom aja. Kalau dia perlu di Iya, kali. kan. Pak demo Pak, rumah kamu di mana? Coba bukan. Gue muterin, Anjing. gue muterin. Kamu jalan kakinya ke sini. Kita gerobol dulu Pak, kayak gitu Lidres, Puterin gitu ya. Anjing. Tapi lu pernah dapat uang gaji pasti ke rupiah ya? Iyalah, nggak yang won gitu gila, anjing gue masih rupiah. Takutnya ada bonus-bonusan apa gitu nggak pernah ya? Nggak kayak di TV-TV ya? Di TV-TV kan kadang kayak ngasih duit asli Koreanya. Oh enggak ada kayak gitu. Gue ya bonusnya normal, bonus tahunan, bonus KPI gitu. Lembur. Kalau lembur Lembur ada. 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 Gua enggak ada. Kalau Kecil lo juga, gua- lembur. Cuman enggak ada Sukarela kan? Sukarela. Anjing.
2M tuh. Makasih Mas. Makasih Mas. Makasih Mas. Tuh pokoknya masuk Sabtu ada, masuk overtime malam ada, ya cuma nggak gede lah. Iya. Bukan yang per jam lu berapa gitu, nggak ada. Sebenarnya dibayar lah. Tapi ada dibayar, tapi nggak seberapa ya. Oke, kayak apa? Mas gua tuh kan karena yang asuransi di Great Eastern, Hah? dia tuh enaknya setelah di Singapurnya ada, nggak tahu, Singapura kan sering ada acara. Benar. Tiap bulan tuh ada aja gitu. Di sini diem, ikut ngapain? Nggak ngaruh. Karena dia langsung tektokan gue lah kan. Wah, Karena HQ-nya mungkin lagi Tahu ada sih, apa kan jadinya. sana segala macam. Kayak kemarin. Tanding Heeh. badminton. Oke. Finalnya di Malai. Ngapain? Jadi perwakilan dari Indo, misal 4 orang ganda apa? Campuran sama ganda laki berangkat ke Malai. Ya di urusan sono menang kalah mending kan ke Malai. Iya lah, kalau kayak gitu mah Inter Malaya bos aja ngapain emang Inter Seru menang ya? Terus dia enaknya kalau misalnya tanggal merah itu kena di Sabtu Minggu, nambah cuti lu. Udah dikurangin. Iya nggak dikurangin, nambah cutinya. Aduh, cuti bersama mungkin gara-gara asuransi kan, Ya. ikut Finansial, ikut ikut bank, ikut Bank. kebijakan BI. Heeh. Nah, karena kemarin abang gue cutinya nambah aja tuh gara-gara banyak yang Sabtu Minggu. Iya. Ya, enak kalau kayak gitu. Kalau yang kerja Indonesia kan ya cuti hari Potong Mas ya. Iya. Ya udah gitu loh, bisa apa? Kan cuti hari Sabtu. Ya, gimana ngomongin lu? Iya. Anjir. Nah, gue nggak relate tuh gitu-gitu tuh nggak pernah gue kerja gitu. Kalau sama orang Indonesia gue suka sama lingkungan kerjanya sih. Ya, enjoy. Enjoy. Terus nggak ada gap gitu. Jadi gue masih bisa ngobrol sama CEO-nya gitu. Di Indonesia mah kayak gitu sih. Iya. Tapi ya Indonesia mah kebanyakan Kalau kalau Indonesia bisa bukan ngerucut ya ngerucut lagi bang. iya. Dia suku mana? Iya. betul. Kalau kata Jo ada SIM. SIM. Sim C. SIM C. Sim Apa Cina. tuh? Sim Cina. Oh, alah, itu maksudnya. C. Itu di BSD tuh. Di sini SIM K. Apa tuh? Wah ini bahaya sih. Jangan. Lu capek ngekatnya Iya nanti. sih. Iya. Kalau confidential kata aku jangan. Kadang tuh kalau yang dan juga kasihannya gue kalau dari sisi yang in house, orang-orang agent tuh udah langsung ke booking. Oke. 20, spread. Anjing. Langsung dia berani bayar gede. Gacor anjing. Kan misalnya satu unit di booking fee-nya 5 juta. Ya. 5 atau 10 kan, pilihannya 2 itu yang. Langsung Di booking yang 20. 5 aja. Sini 20. Ya terus tiba-tiba pas lagi mau milih unit, berat, sudah kosong. Udah kosong. Oh, udah di book semua gitu Udah ya. semua, habis itu baru dia jual. Ya. Karena kan kalau yang di in-house sistemnya mainnya komisi. Ya. Kalau agent, lu kalau mau makan ya jualan. Makanya harga agent pasti lebih tinggi. Pasti gitu. Dan rumah-rumah segede gitu masih aja buat invest loh. Buat invest. Nggak ditinggalin. Hah? Nggak ditinggalin. Oh iya, gue belajar juga. Ada dari- juga tuh kayak gitu. banyak. Itu gue belajar dari pola pikirnya selama kerja di barang Chinese. Jadi dia tuh, gue nggak tahu pola pikir gue yang masih pribumi atau enggak ya. Dia tuh lebih milih, misalnya nih, lu tinggal di rumah A, masih rumah orang tua lah, ibaratnya rumahnya kecil. Lu udah kaya lah ibaratnya, udah bisa beli rumah yang harganya 5M. Lu beli rumah harga 5M tapi nggak lu tempatin, malah lu kontrakin. Lu beli cash apa beli? Beli cash. Beli cash. Misal gue punya ini duit, ada rumah ini gue belilah. Nah, kalian nggak tempatin, lu tetap tinggal di rumah yang 300 jutaan itu. Di saat uang lu udah aman lagi, misalnya kan otomatis kalau duit lu nambah, gaya hidup juga naik dong. Dia tinggal di rumah, dia tinggal di klaster yang 5M itu, tapi nggak di rumah itu, dia sewa ke orang. Lah kenapa lu nggak tinggal di rumah? Lu kan punya rumah. Amalnya dia ngomong ke gue, jadi gini dia ngomongin perputaran duit lah, bla 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 bla. Intinya dari harga sewa itu gue nggak harus bayar PBB bla 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 bla. PPKM segala macam nggak harus Itu bayar. kan yang pemilik rumah. Sedangkan dari rumah yang gue sewa, gue bisa gini. Anjing, kayak gue mikirnya, ribet banget ya kayak ini bangsat. Sampai sekecil mobil. Gue punya bos-bosan, ibaratnya ini bos-bosan bisa beli Lexus lah. Gue yakin bisa banget beli Lexus 10 atau juga bisa. Tapi dia cuma pakai expander kalau nggak salah dah. Expander hitam. Cuma ya plat nomornya khusus. Iya. Kok apa ya ibaratnya
kalau gue yang ngerasa pribumi, ya lu punya duit kenapa enggak? Lu sebagai bos-bosan ya tunjuknya lu Mercy, bos-bosan iya, gitu kan. iya. Agak. Aslinya mikir, dalam setahun itu kebutuhan gue segini Bi. Dengan gue beli mobil ini, berarti gue per hari ngeluarin 1.800 untuk bensin, apa perawatan, bengkel, oli, bla itu 1.800. Dengan gue ganti segini, gitu nih Pak dari per harinya. Gue ke kantor segini, jaraknya segini, bensin segini, perbandingan segini, bla bla bla. Jadi ibaratnya sama dia udah kakosin setahun tuh. Setahun itu pengeluaran gue sehari buat mobil 1.800. Itu gue lagi ngobrol ngebahas tentang mobil listrik. Dia kepikiran buat ganti mobil listrik katanya. Karena kalau mobil listrik gue hitung-hitung pengeluaran gue tuh sehari cuma 700 perak. Betul. Tapi dia mikirnya apa namanya? Setelah after sales-nya turun banget. Nah, itu tuh yang masih gue pikirin karena mobil listrik tuh after sales-nya kacau banget, beda sama mobil mesin. Karena bensin. kalau mobil listrik itu yang gue tahu kan istilahnya ya udah lu kayak pakai HP. Iya. Pakai sampai rusak. Udah gitu. Jadi Misalnya rusak sama 5 tahun. Just dengan lo pakai mobil mesin 5 tahun udah jauh banget. ya Jadi dengan lo kumpulin sisanya itu atau perbandingannya itu buat bisa beli mobil lagi itu. gitu. Makanya dia mikirin kayak gitu kayak anjing ribet banget ya bangsat. Itu baru sekecil mobil loh. Belum lagi hal lainnya nih. Karena kan kayak mobil listrik Dihitungin paling yang paling parah kan apa? Dinamo sama baterai ya. Dinamo paling ngilik lagi atau maintenance gitu-gitu. Nah, kalau mobil itu ganti oli, servis, turun mesinnya, Betul. pajak kayak gila. Ya Plus mungkin minusnya tahun di depan situ. mungkin penyesuaian pajaknya listrik ya. Nggak tahu juga. Makanya dia sekarang katanya belum beli mobil listrik, nunggu after sales ada mobil yang emang udah after sales setelah Yang lebih oke-nya tuh apa? Ya, itu dia. Karena belum ada 5 tahun sih ya mobil itu masalahnya ya. Tapi Tesla tuh Bang, selama 5 tahun dia Sama kayak Robin. penurunannya Iya, Pak. baterainya 10%. 7 tahun. Mantap. 7 tahun. Mantap Tesla. Wuling 5% penurunan. Lebih irit REV itu. iya. Selama 5 tahun dia turunnya 5%. Tapi semenjak digoreng tuh yang kuling kebakar. Wah, turun tuh anjok langsung tuh. Yang kemarin yang pas di Gias kan gila-gilaan itu pada banting. Aduh, yang R. Yang R Oh iya. pada banting harga terus yang apa lagi tuh yang bungo ya. Iya, bingung. Itu yang pada kesel semua pada beli itu. Yang sebelum-sebelumnya karena harganya tinggi. ya. Emang kalau banting sekarang berapa emang? Kayak gitu. Emang sekarang berapa? Kemarin sempat yang ke 200-an, Pak. 200-an. Oh, di yang satu baru lagi ya? 200-an. Oh iya ya, yang Harga satu ya. Brio bawah. Iya. Itu 239 yang ya. baru rilis tuh. Anjing, BYD. Coba ya, gua kepikiran loh masalah kayak gitu. Ibaratnya, iya gue mikirin sih, cuma lebih ke hal kayak ya udah gue nggak ngopi biar bisa gini, gue ngurangin ini, duitnya biar ini dia sampai Kita ngurangin kan itu. iya, dia sampai ngitungin kayak anjing Kopinya beda ya. per hari 1.800 itu buat mobil. Soalnya temen gue tuh pakai REV, tinggal BSD, kerja di SCBD. Oh iya. Sebulan, gope. Bahan bakar tuh. Mobilan GoPay buat Bahan bakar. bahan bakar. Sebulan GoPay. Gope, Pak. Bangsat ya. Gope. Anjing. Tai ya. Gila lu. Itu mungkin pertimbangannya orang itu kali Itu ya. makanya pertimbangannya. Iya, ini. Cuma dia tuh bos-bosan kalau masalah kesehatan nomor 1. Kesehatan. Kayak Asuransi gitu-gitu. iya, tapi berobatnya nggak di Indonesia, Singapura. Iya. Singapura, terus ke Malai. Iya. Anjing sama daerahnya gue sampai kayak anak kampung anjir. Apa ya? Kota, ada kota lah. Gue lupa nama kotanya apa. Kota di Singapura apa di Malai gitu. Tempat dia berobat. Dia ngomong, "Bi, gue nggak bisa ini meeting ya. Soalnya minggu depan gue mau ke ini." Namanya aneh, gue apaan tuh? Ada nama cat kucing atau apalah gitu. Gue kira dia mau berobat kucing. Gue mikir kan, oh mau berobat kucing. Gue mikir ya udah berobat kucing kenapa harus sampai seminggu nggak ada gitu kan. Stop. Gue mikir kayak gitu kan. Sampai seminggu. Emang ngapain kok bla 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 gini? Emang kucingnya kucing enggak. Dia nyebut nama ini tuh bukan kucing, itu nama kota di Singapura atau Malaysia gitu. Kamu ngapain? Mau itu MCU. Iya, medical check. Karena bos Pak Andri itu nganterin ke kan tahun lalu tuh masih sering nganter ke Malai kan, bokapnya. Gue tanya sakitnya apa Pak? Pradiabetes.
Aji ya. Belum diabetes loh. Pernah diabetes. Gitu Tapi langsung lari ke sono ya. Lari ke sana. Oh gitu. Berarti kayaknya orang-orang kayak gitu lebih takut sama masa depannya. Iya, kalau gue yang pernah lihat tuh Kalau kita kan YOLO banget. Ya udah lah. Tapi naga-naga gitu ya. gue pernah lihat apa bikin bisnis di Indonesia tuh paling gampang katanya buat ngincer target orang miskin. Kejar apa lempar aja masalah apa sih yang orang-orang selama ini flexing aja itu pasar orang miskin, terus pasarnya Gengsi ya? orang kaya kasih ketakutan. Oh iya. Tapi Iya. begini, nah itu dapat pasar orang kaya. Pasar medium kasih aja bukan motivasi, dengan lu kerja keras lu gini ya jual ebook bla bla bla. Jual mimpi. Iya kayak gitu katanya. Indonesia itu paling gampang pasar ditebak katanya gitu. Tapi orang yang ngomong nggak tahu sukses apa kagak ya. Siapa tahu dia ngejar pasarnya yang medium ya. Dia lagi motivasi gitu. Lagi motivasi. Iya. Dia bikin buku dia itu. Sekali ya. Yang mau ebook bisa. Dari 100.000 ke 1 miliar. Nggak jauh-jauh tuh kayak gitu bukunya. Bangsat. Jual ebook. Cuma nggak kepikiran gue kesana ngobrol. Jadi kebuka sih ibaratnya pikirannya. Ketemu sama orang kayak gitu tuh. Soalnya nggak kelihatan anjir. The real love ya. Orang kaya. Mana flexingnya? Iya. Kan Mana kalau- Rolexnya nih? Iya, kan kalau kata Timothy Ronald, mana Lamborghini lu? McLaren. Oh, McLaren. McLaren lu warna apa? Kagak ada tuh. Tapi dia pemilik mall anjing. Mallnya nggak cuma itu bangsat, di Karawang ada, di PGC ada, ibaratnya punya dia semua. Kayaknya punya dia itu. Pusat prostitusi. Pokoknya jadi pasarnya dia itu ngejarnya medium ke bawah. Park City, Iya. PGC, terus ada SGC yang di Cikarang. Itu punya dia semua. Oh. Jadi ngejarnya orang medium low, bukan medium high ya. Kau penampilan tidak terlihat seperti orang kaya anjir. Gokil ya. Pengen gue gitu. Anjir. Ya ngayal dulu. Kalau kita buat laki-laki masa ngayal dulu aja. Kita tuh ntar kalau kaya tuh humble apa enggak ya? Masih mau nongkrong nggak sih? Sih kayaknya nggak humble sih kalau Kayaknya boleh-boleh aja. Sama enteng. akhir tahun Jepang. Nah kalau lu berarti ya emang kalau lu mau nongkrong sama tukang-tukang kan pasti Sama kontraktor. bukan tukang lagi ya, kontraktor nanya. Berarti Karena kontraktor yang ngurusin tukangnya. iya, oh berarti lu nggak marah-marahin tukang, marahin Masih kontraktor. tetap. Masih marahin tukang. Ngapain? Ketinggian kan ibarat jabatan lu. Karena kalau dibilangin kontraktor kadang masih ngeyel. Jadi langsung turun langsung lu. Saat. Biasanya apa yang lu ngomelin, Dik? Seringnya banget ngikutin yang udah salah diikutin lagi. Thank you banget. Oh dia nggak ngelihat. Gambar udah jelas. Ah, Man, itu tapi begitu Pak, udah tahu salah. ngapain lu ikutin? Kayak gitu. Nah lu bisa lu apain? Makanya udah. Nggak pernah mukul tapi ya? Nggak, Asik bro. jangan. Oh nggak boleh. jangan. Nggak boleh. Boxing. Kayak gini bro, Tiba-tiba, bro. kalau gue ribut sama tukang, gue yang habis. Iya. Iya. Lebih ke itu. Nah, pas gue kemarin gue gusur itu, itu sumpah. Oke. Emang Iya. Tiga. Bang Den, kalau bayar gimana? Oh ya udah oke. biasa gitu ya. Belum tar lagi paling. Nah, terus Gemit semua isinya anjing gitu. kerja demit ya. Yang Iya sih, kesurupan orang emang mana? hutannya parah sih. Tukang. Tukang. Nggak jauh-jauh sih kalau itu masih tukang. Serupan. Kelas ya. Yang ada tapi ada kiai ustadz yang datang gitu. Nggak ada udah, Cuekin ya aja. tukang-tukang yang udah biasa aja. Oh, yang udah biasa. Oh, Oh, ada- biasanya nih. Tapi emang sering sih kalau di proyek kesurupan masih ada. Ayo seru banget tuh. Tapi lu pernah nanganin langsung nggak? Ngeliat langsung? Temen gua. Temen gua langsung. Dia lagi banyak pikiran. Bengong tuh. Kayak kan karena nyokapnya lagi sakit. Oke. Dia kan bengong. Terus tiba-tiba ke belakangnya kan dulu direksi kantor gua belakangnya musola tuh. Masih ada pohon gede. Dia sorenya lagi makan di depan ini ngeliat ke arah pohon itu. Nah, Ada cewek. kata dia. Katanya. Hmm. Mirip apa? Bulan Sutena. Anjing guys. Oke. Bulan Sutena apa?
Mirip bulan yang Mirip orang Bali, Bali, orang Bali. Orang Bali. Lumayan lah, asik lah. Oh iya. Cakep. Mau lihat. Boleh tanya saya. Ambil kan ambil. Katanya belum enak nih. Senyum ke dia. Ya deh gitu. Itu malam-malam nih. Sore. Maghrib. Terus dia buka kamar mandi. Iya, kan kayak gitu lagi. Kamar Iya. mandi terus dia pusing nih. Pusing. Betak kan Di kamar mandi. di musola. Oh. Gue tahu ya. Musola. Terus ya. Terus gua panggilin lah tukang pijet. Karena pusing banget kayak soalnya udah dingin. Oh. Yang dingin gitu. Diurut lah. Eh. Apa? Orang kontraktor. Nah. Terus kata ya, tiba-tiba dia si Mbak Sirin ini keluar nih, dia supir truknya kontraktor. Keluar bakar dupa. Anjir jelas ya udah nggak jelas. Nggak jelas Oh, nih. jelas. Kan dari Bali. Hah? Nggak tahu juga soalnya bro. Nggak tahu kita. Kita kalau bro Tena itu nggak tahu. Terakhir ya. Setelah sadar nih, Bang. Ada terus gua bilang, Bang telepon bininya. Kok ini si Cimo enak banget nginep aja kan di rumah ya. Oh yaudah nih bawa apa gitu kan. Ya udah. Terus pas gua Mas ini udah bakar dupa udah gini-gini ke arah Iya, situ tuh. Ke arah pohon itu. Udah bener dia nih. Terus dia ngomong kata pas lagi dia tiduran udah ada mendingan. Dia ngomong, "Ya, silakan." Gitu. Bingung nih. Gua bingung nih anjing. Terus dia ngomong ke gua, "Cakep kan, Nep?" Cakep nih. Halu gitu ya, halu ya. Tadi ngeliat. Ada di mana posisinya? Ya, soalnya ini ada gangnya nih. Ini kantor gua kan. Dia tiduran sini, gua di sini nih. Lewat sini, Pak. Udah kayak kayak gue Bulan sutarnya lewat. Lewat. ibaratnya kayak dia mempersilahkan gitu ya. Gitu. Iya. Silang, ya silakan gitu. Cakep kan Masuk nih. lah ke dalam nih. Masuk ke dalam. Yang masuk dalam coba yang ini. Kita udah masuk ke dalam lagi. Terus gue bilang, "Boleh Pak, pulang aja Pak." Iya deh, bentar. Diam. Terus satu lagi kontraktor kita minta bawain air hangat. Datang. Terus dia ngomong gini, Mbah Bano, kopi hitam saya mana? Jadi, terus Bano masuk, astagfirullah. Nyamperin. Anjing, kerat lah. Kuncen nih. Terus gue bilang, terus dia gini, Hampura, dari siapa yang bilang Hampura? Anjing. Hampura kalau temen saya ini gitu lah. Itu dia ke siapa? Kasih teman lu. Ke temen gua. Temen gua udah bilang, Oh iya. dari yang ngomong ayam kopi hidang gitu, kayak gitu kan langsung, anjing, langsung ke itu, Hampura gitu. Sama temen gua, si anjing, untung aja di ke rumah gua. Yang ada lu Hampura lu bawa kesurupan. Ternyata, udah akhirnya keluar lah tuh, terus dipindahin lah, kita pindah ke Dikeluarin sama si Bano. Apa Bano. gua sendiri? Bano. Keren. Terus nongkrong lah di situ di rumah yang udah jadi bedengnya kontraktor. Ternyata tadi masuk dua kali. Anjing. Pertama udah dikeluarin tuh sama yang Mbak Srin. Terus dikeluarin lagi sama Bano. Masuk lagi. Kelas. Nah pas yang di rumah itu muntah dia langsung. Terus kata Bano, jangan suruh pulang dulu. Kenapa Bano? Masih di depan. Di depan rumah anjing. Bangsa. Oh iya, hantunya masih nunggu situ. Iya. Ternyata emang penghuni itu pohon kayak nenek-nenek gitu. Ngincar teman lu kenapa? Nggak dijelasin? Karena ya kelihatan bengong aja. Lagi rentan ya. Lagi kosong lagi. Iya. Seru banget. Emang itu pohon baru mau ditebang. Ih, seru banget anjing. Pohon. Jadi itu pohon emang berkali-kali mau ditebang sama ekskavator. Sakit. Operatornya. Terus sekarang ditebang nggak? Udah tebang. Oh udah tebang akhirnya. Doa-doa gitu. Iya. Ada doa-doa gitu. Ada itu ada. Jadi dia kayak punya ilmu sendiri lah. Asik. Oh. Manajer negara nih. Iya. Jadi setiap dia kalau mau ngecor selalu pasang Pak. Kelas. Pasang cabai segala macam tuh. Udah pasti kering banget. Kelas. Oh hujan. Hujan sekalian. Asli. Nah dia inilah si itulah. Punya udah mancanegara Udah ada. pindahin anjing. Kelas. Anjing seru banget ya. Terus besok ada dia nggak masuk. Ingatnya. Besoknya gue meeting. Pak Eri nggak masuk Pak.
Soalnya ternyata kesurupan gitu. Kalau suruh milih deh lu mau Oh iya benar. kerja di orang apa gitu. Dari lu dulu nih. Lu kalau disuruh milih bisa pilih lu mendingan kerja sama orang sekarang nih Cina. Apa lu mendingan gua kerja sama orang Indo deh? Tapi kan karena bos-bos gue juga orang Indo rata-rata. Iya, Cina Indo atau Indo Tulen. Iya. Selama itu bisa bikin nyaman, it's okay. Apapun lah pokoknya. Lu Rep, mendingan lu kerja sama Tapi gue bos-bos. pengen nyobain perusahaan luar sih. Oh, Maksudnya yang barat ya? Barat lu mau cobain? Sama gua. Atau Jepang, Jangan atau sama Jepang. lah, jangan sama. Ganti. Jangan sama ya. Gua udah pada Gua lagi ini ya. mikir dulu nih apa ya? Karena kontraktor pun yang bagus kan Jepang, Kajima segala macam kan. Oke. Iya. Iya, Gue nyobain. Oh, gua paling itu ada Bang Jerman dari Tampil namanya Dutchbank. Oh, Aku pengen situ tuh. Tapi lu mau nggak nih balik lagi ke dunia sipil? Maksudnya tapi di procurement-nya atau Gua mau gua kayak gitu. Masih pengen. Cuman kan ini bahasanya kalau misalnya antar bank ya. Iya. Kayak gitu. Dua sih kalau nggak Yobi, Singapura tuh. Singapura atau kalau nggak Dutchbank lah. Dutchbank sebenarnya kayak keren aja gitu. Jerman ya? Jerman. Iya. Kalau QNB lah Qatar tuh. Anjing, iya kotor ya bang. Iya. Lu bang? Jepang gue pengen nyoba. Karena kan gue di bidang art ya. QNB tuh Jepang, Qatar. kalau enggak barat kayak Amerika gitu. Kalau gua apa ya bangsat? Anjing jawabannya udah pakai semua bangsat. Gua tapi nggak nyambung anjing. Gua mau bilang Belanda karena gua demen negaranya doang. Ya nggak apa-apa ke Belanda Enggak aja. apa-apa. Gua nggak tahu bos-bosan Belanda gimana anjing. Ya. Barat hampir sama ya rata. Mirip-mirip lah. Iya, paling mirip lah. mau Eropa, mau US, Perlakuannya mungkin gitu. sama, hampir sama. Karena gua Mirip sih, ya. lebih bisa bukan nge-respect ya. Lebih demen orang yang masalah waktu. Oh, Iya, gue iya. dulu pernah di Bali itu gue pernah Bule. sama bule Amrik. Enak tuh. Waktu kan. Dia lebih ke output, Oh, hasilnya. hasil. Gue nggak peduli cara lu gimana. Progresnya gimana? Yang penting outputnya bagus. Gue suka tuh yang kayak. Berarti dari semuanya nggak ada yang Indonesia ya? Belum support ya. Karena belum kelihatan apa yang oke pak. Kayak kurang aman aja. Iya. Tapi belum ada nih Indonesia. Karena ternyata pengusaha pun keturunannya kan. Iya Yang sih. pure ini ya. Anjing mental kita bekerja semua berarti ya? Paling yang bener-bener yang khusus ya si anak singkong doang tuh CT. Iya. Yang kelihatan. Yang lainnya nama-namanya doang, namanya Jawa aslinya. Iya. Nama Kalau aslinya media kan siapa? banyak deh media. Ada nama aslinya. Iya. Bilangnya misalnya Budi ini nggak taunya yang pemilik siapa Jarum BCA. Iya. Oh. Taunya namanya Hui. Apa itulah 3 huruf. ada nama Cinanya, web Iya. apa gitu. Ih, Indonesia kayak nggak ada berarti. Ya, semoga Indonesia maju terus. Tapi ya udah positive thinking aja. Positive thinking aja. Coba tutupi. Apapun kasih beban. Ya sekian. Lo emang ada closingnya gitu ya? Nggak tahu, nggak ada. Nggak usah. Ini baru baca aja. Iya.